Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suasana gelap, sepi dan dingin. Aira berjalan dalam lorong panjang yang tak berujung. Langkahnya ringan, seperti melayang di sekelilingnya hanya suara detak waktu, bergaung dan menggema seolah memanggil namanya dengan sayup. Aira. Suara itu tak asing. Suara yang selama ini menjadi tempatnya pulang. Aira terus berjalan, tapi langkahnya mulai goyah. Ia melihat kenangan-kenangan berkelebat di sisi lorong itu saat pertama kali mengenal Abian. Saat jatuh cinta diam-diam, hingga saat ia menggenggam tangan suaminya dalam ikrar suci. Lalu, wajah mungil itu muncul. Wajah seorang bayi kecil yang menangis dalam pelukan Abian. Tangisan yang tak hanya menyuarakan kehidupan, tapi juga permohonan agar tidak ditinggalkan. Aira, dengar mas, kamu belum boleh pergi. Tangisan Abian, suara Umi dan Ibu Aira. Suara detak jantung yang berpacu. Aira berhenti, tangannya terangkat, mencoba menggapai. Ia menangis, tubuhnya gemetar. Ia tak ingin kehilangan mereka. Ia tak ingin berhenti di sini. Bukan sekarang. Aku ingin kembali, bisiknya. Langkahnya berbalik. Cahaya mulai muncul dari ujung lorong. Ia mengejar suara yang memanggilnya. Dan tepat saat suara tangisan bayi kembali terdengar kencang. Matanya terbuka. Aira terengah, nafasnya berat. Semua terasa seperti mimpi yang panjang dan menyesakkan. Namun kini, kenyataan menyambutnya dengan cahaya hangat dari jendela kamar rumah sakit. Perlahan, wajah yang begitu dirindukannya muncul. Abian. Ia duduk di tepi ranjang, tertidur sambil menggenggam tangan Aira yang kurus. Di sudut ruangan, Umi dan Ibu Aira sedang berzikir dengan air mata yang masih membasahi pipi. Aira membuka mulutnya, pelan sekali. Mas. Abian terbangun. Sejenak ia terdiam, seolah tak percaya. Mata yang pernah nyaris kehilangan, kini kembali memantulkan kehidupan. Aira. Ucap Abian. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Ia mendekap tangan istrinya, menciuminya berulang-ulang. Ya Allah. Aira, kamu bangun. Sayang, kamu kembali. Aira menangis. Ia tidak kuat bicara banyak, hanya satu pertanyaan yang mendesak keluar dari bibirnya. Anak kita, selamat? Tanya Aira. Abian mengangguk dengan senyum penuh air mata. Anak kita sehat perempuan, sayang. Cantik seperti kamu. Aira menutup mata sejenak. Air matanya jatuh lagi, hatinya penuh syukur karena ia bisa kembali lagi bersama orang-orang yang ia cintai. Hari itu, sinar matahari masuk hangat ke dalam ruangan rumah sakit. Tak seperti kemarin-kemarin yang suram dan penuh kecemasan. Pagi ini udara terasa berbeda. Aira duduk bersandar dengan bantal tebal di punggungnya. Wajahnya masih pucat, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Tapi matanya, mata itu kini bersinar kembali. Pintu kamar terbuka perlahan. Abian masuk dengan hati-hati, menggenggam sebuah gendongan kecil berwarna putih lembut. Di dalamnya, seorang bayi mungil tengah tertidur dengan damai, pipinya merah muda, tangannya terkepal erat seolah menggenggam dunia. Aira menahan napas. Abian mendekat, lalu perlahan meletakkan bayi itu ke dalam pelukan Aira. Untuk pertama kalinya, Aira merasakan hangat tubuh kecil itu menempel di dadanya. Ia menangis tanpa suara, air matanya jatuh satu-satu, membasahi dahi bayinya. Ini anak kita, sayang, dia menunggu uminya membuka mata. Aira mengusap pipi bayinya dengan ujung jari, hati-hati, seperti menyentuh mimpi yang sangat rapuh. Masya Allah, bisiknya. Kamu cantik sekali. Nak. Abian duduk di sisi ranjang, merangkul istrinya. Kita belum memilih nama. Tapi mas mau, Aira yang memberikan nama. Aira tersenyum, masih dengan mata yang basah. Aku pernah bermimpi saat aku hampir menyerah.
Aku melihat cahaya kecil, suara tangisan yang memanggilku. Aira rasa dia adalah harapan itu, Mas. Ia mencium bayi mereka pelan, lalu memandang Abian. Namanya, Naila Khairunisa. Wanita pembawa kebaikan dan cahaya dalam gelap. Abian mengulang nama itu lirih. Naila Khairunisa. Nama yang indah, sayang. Keduanya saling memandang, tak butuh kata-kata. Di antara mereka, ada duka yang telah dilalui bersama, ada cinta yang diuji oleh kehilangan, dan kini ada seorang bayi kecil yang menjadi bukti bahwa harapan tak pernah sia-sia jika diperjuangkan. Rumah itu terasa berbeda pagi ini. Ada suara yang belum pernah terdengar sebelumnya, tangisan kecil, lirih tapi menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Hari itu, untuk pertama kalinya Naila dibawa pulang ke rumah. Abian menggendong putrinya dengan penuh hati-hati, seolah menggenggam dunia dalam dekapannya. Di belakangnya, Aira berjalan pelan, didampingi kedua orang tua mereka. Meski tubuhnya belum sekuat dulu, senyum di wajahnya tak pernah berhenti. Setibanya di rumah, segala sesuatunya terasa baru. Mulai dari aroma, tawa kecil yang mengalun dari ruang tengah, hingga keranjang bayi mungil yang diletakkan di samping tempat tidur mereka. Selamat datang di rumah, Naila, Aira membisikkan di telinga putrinya saat meletakkannya di tempat tidur mungil yang sudah mereka siapkan sejak jauh hari. Umi tersenyum sambil mengusap kepala Aira. Kamu hebat, nak. Sudah melalui semua ini, sekarang waktunya menikmati pelukan pertamamu untuk dunia. Sayang, ibu bangga sama Aira. Ucap ibu Aira memandang Aira dengan penuh ketulusan. Aira menggenggam tangan Abian. Tatapan mereka saling menguatkan. Di sana ada cinta yang tak lagi hanya sekadar ucapan, tapi sudah terwujud nyata dalam bentuk kehadiran seorang bayi yang menjadi pelengkap mereka. Malam itu, angin bertiup pelan menari di sela-sela tirai jendela. Lampu kamar dibuat temaram, hanya satu bohlam kecil yang menyala di sudut ruangan. Aira duduk bersandar di sandaran tempat tidur, menyusui Naila dengan lembut. Abian duduk di sampingnya, matanya tak lepas dari dua orang yang kini menjadi seluruh isi hidupnya. Pelan-pelan, suara tangis kecil mereda. Naila kembali tertidur dengan damai di pelukan uminya. Aira mengecup dahinya, lalu menatap Abian, mata mereka bertemu dalam diam yang dalam. Aku masih belum percaya kalau aku ada di sini, di samping kamu dan Naila, bisik Aira. Suaranya terdengar seperti getar haru. Abian menggenggam tangan Aira, kamu benar-benar sempat pergi, Ra. Mas hampir kehilangan kamu sayang. Aira mengangguk pelan, lalu mulai menceritakan semua. Tentang mimpi panjangnya, dunia sepi yang ia rasakan, suara-suara yang tak henti memanggilnya kembali dan rasa takutnya kehilangan segalanya. Dalam mimpi itu, Aira meninggalkan Mas Abi dan Naila. Rasanya nyata seperti Aira benar-benar udah nggak bisa kembali. Aira lihat Mas Abi nangis, memeluk Naila sendiri. Umi, ibu, ayah dan Abi mereka menangis. Aira mendengar suara Mas Abi memanggil nama Aira di ruang ICU, air matanya mulai mengalir tanpa suara. Abian terdiam, menggenggam lebih erat tangan istrinya. Mas Abi nggak pernah merasa setakut itu, sayang. Mas bahkan sempat minta ke Allah kalau harus ada yang pergi, biar Mas aja duluan. Jangan kamu, karena Mas gak akan bisa hidup tanpa kamu. Tangisan Aira pecah saat itu juga. Ia memeluk Abian erat-erat. Dalam pelukan itu, ada ketakutan, ada syukur, ada cinta yang lebih dalam dari sekadar janji pernikahan. Jangan bilang begitu, kita nggak boleh saling mendahului. Kita harus sama-sama, sampai tua. Aira dan putri kita butuh Abi, Aira nggak bisa sendiri, lirihnya. Abian mengusap punggung istrinya pelan. Mas janji akan menjaga kalian apapun yang terjadi. Kita akan jadi tim sampai akhir. Mereka tertawa kecil di tengah haru. Naila kembali menggeliat, membuat keduanya panik dan berebut menyelimuti si kecil. Mereka belum ahli, tapi mereka belajar.
Belajar bagaimana menyendawakan bayi, mengganti popok sambil setengah mengantuk, menyanyikan lagu tidur. Hari-hari Aira dan Abian perlahan mulai terbentuk sebagai orang tua baru. Meski tubuh masih terasa lelah, Aira mulai terbiasa dengan tangisan bayi di tengah malam, popok yang harus diganti, dan waktu tidur yang tak menentu. Tapi setiap tatapan mata mungil itu, setiap genggaman jari kecilnya, menghapus semua rasa penat yang pernah ada. Abian lebih sering di rumah. Ia menolak banyak tawaran mengisi kajian luar kota. Saya sedang sibuk belajar jadi ayah, candanya pada sahabatnya yang tertawa saat mendengarnya di telepon. Namun di balik candaan itu, tersimpan rasa takut. Rasa takut kehilangan yang dulu menghantuinya. Sejak malam Aira hampir pergi, Abian tak ingin lagi mengambil jarak dari orang yang paling ia cintai. Malam-malam mereka kini penuh cerita. Kadang hanya berupa tawa kecil saat bayi mereka cegukan, atau gumaman lembut Abian saat Aira menyusui dengan wajah mengantuk. Ada kalanya tangis Aira pecah tanpa sebab di tengah malam karena tubuh dan emosinya lelah, dan Abian selalu sigap di sampingnya. Ia duduk menggenggam tangan Aira, dan berkata pelan, "Kita sudah sejauh ini, sayang. Jangan disimpan sendiri ya." Dari bayi mungil yang hanya bisa menangis kini sudah mulai mengoceh, tertawa kecil, bahkan mengangkat tangan jika ingin digendong. Dan Aira semakin tenggelam dalam perannya sebagai seorang ibu. Segala perhatian, sentuhan lembut, hingga nyanyian tidur kini hanya untuk Harisa. Abian pun diam-diam merasa tersisih. Awalnya ia hanya menyimpan rasa itu dalam tawa-tawa. Tapi lama-lama, Abian mulai bertingkah aneh. Saat Aira sibuk menyuapi Naila dengan bubur empasi, Abian tiba-tiba muncul dari belakang dan menyender di bahu istrinya. "Kenapa sih kamu makin sayang sama anak kita daripada sama Mas Abi?" gumam Abian dengan wajah manyun. Aira tertawa kecil. "Ya Allah, Mas. Naila anak kita loh, kamu juga sayangkan. Tapi aku duluan yang datang di hidup kamu, sayang," jawabnya cepat, membuat Aira nyaris tersedak tawa. Pagi-pagi saat Aira ke dapur untuk memasak, Abian tiba-tiba muncul dan ikut-ikutan gelendotan seperti bayi. "Mas juga mau disuapin, Mas Abi juga pengen digendong. Coba panggil Mas, sayang kecil, kayak kamu manggil Naila." Aira hanya bisa menggeleng sambil tertawa. "Ya Allah, Mas Abi tuh gimana sih? Udah gede masih aja rebutan perhatian." "Bukannya rebutan, Mas cuma iri." Sekarang yang bikin Aira tertawa Naila. Yang Aira peluk tiap malam juga Naila. "Dulu kan Mas Abi," ucap Abian dengan nada manja. Aira tersenyum, lalu menghampirinya dan memeluknya singkat dari samping. "Mas Abi tetap yang pertama. Tapi sekarang hati aku dibagi dua. Naila adalah cinta yang tumbuh dari cinta kita, Mas Abi nggak kalah kok, Mas tetap pemenangnya." Abian tersipu, "Tapi boleh ya kalau malam Mas Abi rebut pelukan Aira lagi?" "Boleh dong. Tapi Naila kadang ngambek kalau dia nggak di tengah," sahut Aira sambil terkekeh. Hari-hari itu diisi oleh cinta yang tumbuh dari hal-hal kecil. Dari candaan manja, kecemburuan yang lucu, hingga tangisan di tengah malam yang kini terdengar seperti simfoni yang mereka syukuri bersama. Abian menyadari, meskipun perannya sebagai suami sedikit tergeser sejak menjadi ayah, tapi di balik senyum dan lelah Aira, ia tetap pusat dunia istrinya. Dan Naila si buah cinta adalah pengikat yang membuat cinta mereka semakin tak tergantikan. Asteris 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 asteris. Rumah sederhana mereka pagi itu dipenuhi kehangatan. Matahari baru saja menembus tirai jendela, dan suara kicau burung menambah syahdu suasana. Di tengah ruang tamu, Aira sedang duduk bersila bersama Naila yang kini sudah hampir setahun lebih usianya. Rambut ikalnya mulai tumbuh lebih tebal,
dan kedua matanya yang bulat bersinar cerah saat melihat wajah sang ibu. Naila coba bilang, "Umi," goda Aira sambil mencubit pipi anaknya yang tembam. Anak kecil itu tertawa, gigi kecilnya mulai terlihat. Ia menatap Aira lama, seolah sedang memikirkan sesuatu. Umi." Aira membeku. Ia menatap Naila dengan mata membulat. "Sayang, kamu tadi barusan." "Umi." Naila berseru lagi, lebih jelas dan mantap. Aira langsung memeluk Naila erat sambil menangis tertawa. "Ya Allah, anak Umi udah bisa panggil Umi." Beberapa saat kemudian, Abian muncul dari dapur dengan membawa gelas susu hangat. "Ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi?" Naila menoleh. Matanya berbinar saat melihat ayahnya datang. Ia bangkit berdiri dari duduknya yang masih goyah lalu berjalan kecil ke arah Abian. Dengan suara kecilnya yang serak-serak basah, ia berkata, "Abi." Langkah Abian terhenti. Gelas di tangannya nyaris jatuh. "Naila, kamu barusan." "Abi." Naila kembali menyebutnya dengan tangan mungilnya terulur minta digendong. Abian langsung meletakkan gelas dan memeluk putrinya erat-erat. "Subhanallah, akhirnya," gumamnya. "Anak Abi udah bisa manggil Abi." Mereka bertiga larut dalam tawa dan air mata bahagia. Hari itu menjadi salah satu hari paling indah dalam hidup Aira dan Abian. Suara kecil Naila yang menyebut "Abi" dan "Umi" untuk pertama kalinya terasa seperti doa yang hidup. Bukan sekadar panggilan, tapi bukti cinta yang tumbuh dan hadir di antara mereka. Langit mendung menggantung ringan pagi itu, seakan menyimpan sejuta rasa yang tak mampu diungkapkan kata. Aira berdiri di depan cermin, mengenakan blus biru muda dan jilbab putih polos. Simpel, tapi rapi. Ia menatap dirinya lama, seperti memastikan bahwa ia betul-betul siap hari ini. "Umi cantik," komentar Abian sambil menyender di pintu, membawa segelas susu hangat. Aira tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi jujur," Aira deg-degan. "Karena hari ini kamu jadi pembicara, atau karena harus ninggalin Naila untuk pertama kalinya?" tanya Abian. Aira mendesah. "Dua-duanya." Di ruang tengah, Naila sedang duduk anteng di pangkuan Umi Abian sambil main boneka kecil. Tapi mata anak itu terus mencari sosok sang Umi yang dari tadi mondar-mandir. Ia tahu ada yang berbeda hari ini. "Umi kemana?" tanyanya polos, memeluk erat bonekanya. Aira berlutut di hadapan Naila. "Umi ke kampus sebentar, ya sayang." Umi jadi pembicara. "Tapi Naila sama nenek dan Abi ya?" Naila menggeleng. "Naila ikut." "Naila belum bisa ikut sekarang, sayang," bisik Aira pelan, memeluk tubuh mungil itu erat. "Tapi nanti Umi cepat pulang, janji." Di kampus, nuansanya masih sama riuh, hangat, dan penuh semangat muda. Aula dipenuhi mahasiswa baru. Aira dipersilakan duduk di depan, berdampingan dengan para dosen. Saat mikrofon diberikan padanya, dadanya berdebar. Namun ketika ia mulai berbicara tentang perjalanan membangun mimpi dan keluarga, ruangan itu sunyi. Semua mata menatapnya, terpukau. Ia bicara tentang perjuangan studi, tentang menikah, menjadi ibu muda, dan tentang betapa pentingnya tetap menjaga cahaya impian. Tepuk tangan menggema saat Aira menutup sesi itu. Namun di rumah, Naila mulai rewel. "Umi mana?" Suara tangisannya pecah. Ia menolak makan, menolak tidur siang, bahkan memukul pelan tangan Abian saat mencoba menggendongnya. "Duh, anak Abi ini kangen Umi ya." Abian mencium keningnya. Naila menangis lebih keras. "Umi janji cepet pulang." Umi Abian mencoba menenangkan, tapi Naila terus mencari. Akhirnya, setelah 1 jam yang penuh drama, Abian menghubungi Aira. "Kamu di mana, sayang?" tanya Abian. "Baru selesai, sebentar lagi pulang." "Kenapa?" ucap Aira. Abian tertawa kecil, lelah. "Naila bikin rusuh rumah. Dia minta Umi. Katanya Umi janji." Aira terdiam.
Begitu sampai di rumah, Naila langsung berlari, lebih tepatnya merangkak cepat, jatuh bangun lalu memeluk kaki Aira. Umi. Aira mengangkat tubuh mungil itu, memeluk erat, menciumi wajah kecilnya. Maaf ya, sayang. Umi cuma sebentar. Umi janji tetap ada buat Naila. Malamnya, Naila tertidur di pelukan Aira sambil memegangi ujung kerudungnya, seolah tak mau dilepas lagi. Dan Abian duduk di sisi tempat tidur, memandangi dua cinta hatinya. Hebat ya, Aira sekarang jadi pembicara. Umi, istri yang baik pokoknya semuanya. Mas Abi bangga sama Aira. Aira menatap suaminya. Hebat karena Mas Abi juga. Dan karena Naila. Abian tersenyum pada Aira dan membaringkan tubuhnya. Pagi yang cerah di rumah kecil mereka selalu dimulai dengan suara riuh Naila yang makin aktif, terutama kini ketika ia sudah mulai pandai berbicara. Meski masih cadel dan sering terbalik-balik, setiap kata yang keluar dari mulut mungil itu mampu membuat hati Aira dan Abian meleleh. "Abi, minum susu," teriak Naila sambil membawa gelas kosong ke ruang tengah. Abian yang baru saja menyiapkan materi untuk acara pembicaraannya di salah satu universitas tertawa sambil menyambut Naila ke pelukannya. "Naila pinter banget sih. Tapi itu gelas kosong, nak. Minum." Naila kembali menunjuk dapur, kesal karena merasa tak dipenuhi permintaannya. "Tenang, Naila. Abi bikinin sekarang," jawab Abian sambil mencium pipi putrinya. Sementara itu, Aira bersiap keluar rumah. Setelah sekian waktu fokus mengurus Naila dan rumah, ia akhirnya kembali aktif dalam kegiatan sosial. Hari ini, ia akan menjadi relawan di komunitas perempuan muda, membantu ibu-ibu muda lainnya belajar tentang pengasuhan anak, kesehatan mental ibu, dan cara menjaga mimpi tetap hidup. Kedua orang tua Aira dan Abian kini selalu siaga membantu menjaga Naila tersenyum melihat Aira berdandan rapi. "Umi kayak dulu lagi ya, Mi. Tapi lebih cantik," komentar Naila polos, membuat semua orang tertawa. Aira mendekap anaknya. "Umi keluar sebentar, ya. Ada banyak ibu-ibu yang ingin belajar kayak Umi dulu." Naila ikut. Aira menggeleng lembut. "Naila di rumah sama nenek dulu. Nanti Umi pulang bawa cerita." Naila hanya menganggukkan kepalanya. Di luar, Aira menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat terlupa. Dunia luar tak lagi menakutkan. Ia kini bukan hanya mahasiswa, bukan hanya istri, bukan hanya ibu. Ia adalah dirinya sendiri yang tumbuh, berdaya, dan bermakna. Sementara itu, Abian mulai kewalahan. Bukan karena Naila walau gadis kecil itu sangat aktif hari ini, tapi karena ia mendapat banyak undangan untuk mengisi seminar, jadi pembicara, bahkan menjadi mentor di program parenting untuk ayah muda. Nama Abian makin dikenal, terutama setelah beberapa kontennya bersama Naila dan Aira diunggah di media sosial komunitas. Namun, tawaran itu bukan tanpa dilema. Abian tidak ingin terlalu sering jauh dari rumah. Ia tahu betul, tumbuhnya Naila adalah masa yang tidak bisa diulang. Sore harinya, saat Aira pulang dengan wajah lelah tapi bahagia, Naila berlari menyambutnya sambil teriak, "UMMI." Naila belajar kata baru. Aira memeluk putrinya. "Apa itu, sayang?" Naila tersenyum bangga. "Cinta. Naila cinta Umi." Air mata Aira langsung menitik. Satu kata yang meluruhkan semua letihnya hari itu. Di dapur, Abian hanya bisa menatap dua perempuan tercintanya dengan perasaan syukur yang tak habis-habis. Dunia mereka mungkin sederhana, tapi setiap detiknya adalah cinta. Malam telah berlalu, di ruang tengah yang remang, Abian akhirnya berkata, "Aira tahu, banyak sekali tawaran untuk Mas Abi jadi pembicara. Tapi, Mas juga ingin jadi pendengar terbaik buat kalian dan selalu di samping kamu sayang." Aira menyentuh tangannya. "Mas Abi bisa dua-duanya. Asal Mas tahu, rumah ini selalu terbuka karena ini tempat Mas Abi kembali." Mereka tersenyum. Di samping mereka, Naila sudah tertidur dengan mulut mungil menganga,
tangan kecilnya masih menggenggam jari Aira dan Abian. Langit pagi itu begitu cerah, seolah ikut menyambut hari istimewa bagi keluarga kecil itu. Hari pertama Naila masuk prasekolah. Dengan seragam mungil berwarna krem dan ransel kecil yang hampir sebesar tubuhnya, Naila berdiri dengan wajah penuh semangat di depan pintu rumah mereka yang sudah mulai berubah wujud hasil dari renovasi beberapa bulan terakhir. "Umi, Naila cantik nggak?" tanya Naila sambil memutar badannya, memamerkan pita merah muda di rambutnya. Aira tersenyum, mengusap pipi putrinya yang halus. "Cantik banget, Umi sampai pengen peluk terus." Abian datang dari belakang dengan membawa kamera kecil. Dan Abi siap jadi fotografer resmi dua perempuan tercantik di dunia. Tawa mereka pecah, mengiringi langkah-langkah awal Naila menuju dunia baru. Momen yang bagi Aira terasa seperti lembaran baru dalam hidup mereka. Sejak beberapa bulan terakhir, kehidupan keluarga kecil ini berubah perlahan tapi pasti. Perekonomian mereka semakin baik bukan karena instan, tapi karena hasil dari kerja keras Abian dan Aira yang tak pernah lelah menjemput rezeki. Abian kini semakin sering diundang untuk mengisi seminar parenting, kajian keluarga muda, bahkan beberapa talk show televisi. Namun bedanya, kini ia tak pernah pergi sendiri. Dengan mobil keluarga yang baru mereka beli, Abian selalu mengajak Aira dan Naila ikut serta jika acara dilakukan di luar kota. "Kita bukan cuman tim, kita trio ceria," ujar Abian setiap kali Naila mengantuk di perjalanan dan Aira menyandarkan kepala di pundaknya. Aira yang kini juga kembali aktif sebagai pembicara komunitas dan konselor informal untuk ibu-ibu muda, perlahan merasa rindu dengan dunia akademik. Kecintaannya pada belajar tak pernah benar-benar padam. "Kalau Aira mau lanjut S2 Mas Abi kasih izin nggak?" ujarnya suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah mereka yang kini makin nyaman. Abian menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Kalau Aira siap, Mas Abi lebih dari siap untuk mendukung." Aira terharu. "Tapi Naila, gak apa-apa sayang, biar Mas Abi nanti yang atur," ucap Abian. Rumah mereka kini bukan hanya lebih luas, tapi juga lebih hidup. Ada ruang belajar untuk Naila, ruang kerja kecil untuk Abian dan Aira, dan taman mungil yang jadi tempat favorit keluarga kecil. Naila yang kini semakin pintar, seringkali memeluk Aira dan berkata, "Umi, Naila pengen kayak Umi baik dan pinter." Aira selalu membalas dengan pelukan lembut. "Naila akan jadi lebih hebat dari Umi." Dan seperti itulah hari-hari mereka kini. Menapaki satu demi satu impian. Menyusun masa depan dengan sabar, cinta, dan tawa anak kecil yang membuat dunia mereka tak pernah sepi. Pagi itu, Aira berdiri di depan cermin, mengenakan blus soft peach dengan ransel hitam di punggung. Matanya berbinar penuh semangat, meski di baliknya ada keraguan kecil yang ia pendam rapat-rapat. "Aku daftar S2 hari ini," ucapnya pelan sambil menatap bayangannya di kaca. Abian yang sedang menyiapkan sarapan Naila di dapur, melongokkan kepala. "Berangkat sendiri, atau mau Mas antar?" Aira tersenyum, lalu berjalan ke ruang makan. Aira naik motor ajakan dekat tinggal isi berkas, terus pulang. Abian mengangguk, namun ada kilatan kecil di matanya sesuatu yang belum sempat ia ungkapkan. Beberapa minggu kemudian, Aira resmi diterima sebagai mahasiswa S2. Aktivitasnya mulai padat dari diskusi, seminar, dan tentu interaksi dengan lingkungan baru di kampusnya. Dan disitulah benih-benih cemburu mulai tumbuh di hati Abian. Bukan karena Aira berubah. Aira tetap Aira yang penuh kasih, tetap pulang tepat waktu, tetap menjadi ibu dan istri yang luar biasa. Tapi Abian mulai memperhatikan hal-hal kecil. Chat dari teman pria yang bilang, "Makasih udah bantu diskusi tadi." Komentar di forum kampus yang memuji Aira, cerdas dan menginspirasi. Bahkan suara telepon yang sedikit terlalu ramah. "Sayang tadi siapa?" tanya Abian suatu malam, saat Aira menaruh ponsel usai membalas pesan.
Teman diskusi kelompok. Namanya Raffi. Kenapa Mas? Abian tersenyum tipis. Enggak, cuma nanya aja. Sementara itu Naila juga mulai tumbuh cepat. Di sekolahnya, ia punya geng kecil Naya, Gibran, dan Kirana. Mereka suka main dokter-dokteran dan menggambar pelangi. Umi, Naila punya sahabat, namanya Naya juga. Seru Naila saat dijemput Aira sore itu. Aira tertawa, menggendong Naila. Wah, namanya mirip kamu, jadi kayak kembaran ya. Naya suka main bareng Naila, tapi Gibran suka gangguin. Aira tersenyum, dan tak sadar dari jauh, seseorang memperhatikan mereka yaitu Raffi. Teman diskusi Aira yang diam-diam mengaguminya lebih dari sekadar kagum. Malam itu, Abian akhirnya berkata, Mas Abi boleh jujur enggak? Aira menatapnya. Boleh banget, Mas Abi cemburu. Ucap Abian. Aira terdiam. Bukan karena Mas nggak percaya Aira. Tapi Mas takut kehilangan, takut Aira berubah. Atau ada yang lebih baik dari Mas, di dunia baru kamu itu. Aira mendekat, memeluk suaminya pelan. Aku belajar, bukan buat ninggalin kamu. Tapi supaya aku bisa berdiri sejajar di sampingmu. Aku tetap Aira, istrimu, Umi Naila. Hatiku tetap di rumah ini. Abian memejamkan mata, memeluk Aira erat. Di tengah semua kesibukan dan dunia yang terus bergerak, mereka tahu, cinta tak hanya diuji dalam tawa, tapi juga dalam diam-diamnya cemburu. Hari-hari baru dimulai untuk Aira. Kini, jadwalnya tidak hanya berkisar pada rumah dan Naila, tapi juga tugas kuliah, presentasi, dan diskusi panjang yang kadang menguras waktu dan tenaga. Meski Aira sudah menyusun semuanya dengan rapi, tetap saja kadang ada waktu-waktu di mana segalanya terasa penuh sesak. Umi, Naila mau tidur bareng Umi, rengek Naila suatu malam, saat Aira masih menatap laptopnya. Aira mengusap kepala Naila lembut, lalu menutup sedikit laptopnya. Maaf ya sayang, sekali ini aja Umi harus selesain ini dulu, besok kita main bareng seharian, janji. Dari sudut ruangan, Abian hanya memperhatikan. Ada yang sedikit mengganjal di hatinya. Sejak Aira mulai S2, waktu kebersamaan mereka berkurang. Bukan karena Aira berubah, tapi tetap saja, ada ruang kosong yang perlahan tumbuh dan menyesakkan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah menjadi sedikit dingin. Mas, kenapa sih diam terus? Tanya Aira pelan saat makan malam. Abian tidak langsung menjawab. Nggak apa-apa. Jawabannya singkat, tapi tajam. Naila yang duduk di antara mereka memandang bolak-balik, lalu tiba-tiba berkata dengan polos, Umi, Abi marah ya. Abi jangan marah ke Umi, nanti Umi sedih. Aira tersenyum hambar, mencoba menenangkan Naila. Tapi di dalam hatinya ikut sesak. Ia tahu Abian cemburu dan suaminya butuh diperhatikan. Tapi ia juga tahu ini adalah impiannya belajar, berkembang, dan tetap menjadi istri serta ibu yang bisa dibanggakan. Pagi harinya, Aira membuatkan teh hangat untuk Abian. Ia tahu, suaminya tidak suka dibujuk dengan kata-kata. Namun, ketika ia membawa gelas ke ruang tamu, Naila yang ikut-ikutan sibuk membawakan camilan tanpa sengaja menyenggol teh panas dan tumpah ke tangan Naila. Maas, teriak Aira langsung panik, mendekap tangan Naila yang memerah karena tersiram. Abian refleks berlari menghampiri. Ya Allah, Naila. Cepat membawa Naila ke wastafel, mengguyur tangan kecil itu dengan air dingin. Tangis Naila pecah. Tapi bukan karena sakit semata, melainkan karena rasa bersalah. Naila nggak sengaja, Naila cuma mau bantu Umi. Naila sayang, Umi gak apa-apa kok, ucap Aira sembari mengobati tangan putrinya. Sakit tangannya, maafin Umi Naila. Ucap Aira. Tangan Naila nggak sakit Umi, Naila kan sudah besar. Ucap Naila membuat Aira terharu lalu memeluknya. Malam telah berlalu. Setelah Naila tertidur di tengah pelukan mereka, Abian menggenggam tangan Aira. Maafin Mas ya, bisiknya. Mas terlalu egois.
Mas takut kehilangan Aira, sampai lupa kalau sebenarnya, kamu berjuang buat kita semua. Ucap Abian dengan wajah penuh penyesalan. Aira hanya tersenyum, menatap suaminya dengan mata teduh. Kita belajar bareng lagi ya, bisiknya. Belajar jadi pasangan yang saling percaya, saling memahami dan saling memeluk, meski kadang kita saling menjauh. Abian mencium kening istrinya. Maafin Mas ya, ucap Abian lalu Aira menganggukkan kepalanya. Bersambung.